Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Samsul Yakin rahimakumullah. Yang terhormat Pak Ustadz Hasan Ali host kita ya. Rahimakumullah. Yang terhormat para hadirin di Zoom ya. Dan kita udah ketemu kembali. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Jadi kita mulai pengajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Ya karena berdua ya. Langsung saja waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Ustadz Samsul Yakin. Pada Pak Ustadz dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra syiyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Seluruh jamaah yang berbahagia, wabil khusus ketua pengajian dan host kita Ustadz Hasan Ali. Alhamdulillah sore hari ini di pertemuan yang ke-7 kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat, kita diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bahagia. Bukan hanya di sini bahagianya, tapi juga sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita buka ta'lim kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Alima Allahu. Allah mengetahui. Ya. Kalau bahasa Arab itu predikatnya duluan, mengetahui Allah. Ya, predikatnya ini alima, mengetahui, subjeknya Allah. Jadi Allah mengetahui. Annakum, sesungguhnya kalian, kuntum, kalian pernah, tahtanuna, mengkhianati, anfusakum, diri kalian sendiri. Jadi Allah tahu itu. Ini yang saya ceritakan bahwa ketika Umar bin Khattab bangun tidur kemudian mensetubuh istrinya, lalu beliau mengadu kepada Nabi. Namun setelah Umar bin Khattab ini mengadu kepada Nabi, banyak juga ternyata ya sejumlah orang yang melakukan seperti yang
katakan Umar yang melanggar. Inilah makna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Ya, Allah mengetahui bahwa kalian kuntum pernah tahtanuna anfusakum mengkhianati diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Ay tajlimuna. Ya, kalian pernah tajlimuna ha. Kalian pernah berbuat jolim ha kepada diri kalian. Jadi tahtanuna sama dengan tajlimuna. Apa? Predikatnya itu adalah kuntum atau antum. Antum tahtanuna, kalian mengkhianati, sama artinya dengan ay tajlimuna, kalian berbuat jolim. Ya, jadi kata-kata tahtanuna, apa sih tahtanuna itu? Tajlimuna. Jadi Allah mengetahui bahwa kalian pernah mengkhianati diri kalian sendiri, ay tajlimunaha, atau berbuat jolim kepada diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat salah, melanggar perintah Allah, ya, melanggar perintah Allah, sejatinya ya, kita sedang berbuat jolim kepada diri sendiri. Li'annakum, karena kalian tusirruna bil maksiati. Li'annakum, karena kalian tusirruna bil maksiati, menyembunyikan bil maksiati, maksiat. Jadi orang yang berbuat jolim adalah orang yang menyembunyikan perbuatan maksiat. Orang yang berbuat khianat adalah orang yang tusirruna bil maksiati. Gitu. Dalam konteks apa di sini? Bil jima'i ba'da sholatil atammati. Ya, bil jima'i, mengenai jima ba'da sholatil atammati, sesudah sholat isya. Atammah itu maksudnya isya. Tuh. Karena memang pada waktu itu ada dua ketentuan. Ya, tidak boleh makan, minum, dan bersetubuh sesudah sholat isya, atau ya, tidak boleh makan, minum sesudah tidur. Nah, ini. Jadi dua ini yang sudah kita pelajari. Jadi alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum ay tajlimunaha li'annakum tusirruna bil maksiyati bil jima'i ba'da sholatil atammati wal akli, dan makan ba'dan naumi, sesudah tidur. Padahal makan dan minum serta berjima sesudah isya atau tidur ini dilarang oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini dikerjakan. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum ay tajlimunaha. Allah tahu bahwa kalian pernah berbuat zolim, pernah berbuat khianat. Ya, dengan melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi. Apa maksiatnya? Jima ba'da sholatil isya, serta makan sesudah tidur. Namun apa? Pataba alaikum. Pataba, maka telah menerima. Siapa yang menerima? Allah. Apa yang diterima? Tobat kalian. Ya. Pataba alaikum, maka Allah menerima tobat kalian, ay qabila
Allah telah menerima. Ini baca bukan qabla ini. Tapi ini fi'il madi. Ya. Fataba alaikum maknanya qabila, telah menerima. Siapa yang telah menerima? Allah. Apa yang diterima? Taubatakum, taubat kalian. Jadi kata-kata fataba alaikum artinya qabila taubatakum. Ya, taubat kalian ini diterima. Nah, ini dia, alhamdulillah. Ya. Wa'afa ankum. Wa'afa, dan Allah telah memaafkan ankum kalian. Ya. Apa sih makna apa itu? Makna apa sama dengan aimaha. Artinya apa? Allah menghapus. Ya Allah menghapus dzunubakum, dosa kalian. Jadi kalau fataba alaikum artinya qabila taubatakum, kalau wa'afa ankum artinya maha dzunubakum. Karena tobat kalian diterima dan Allah memaafkan kalian atau menghapus dosa-dosa kalian, walam yu'aqibkum, maka Allah tidak membalas, tidak menurunkan iqab, hukuman. Ya, tidak memberikan iqab, siksa. Ya. Fil khiyanati, dalam pengkhianatan itu. Tuh. Karena Allah tahu ya, memang berat awal-awal puasa itu. Ya pernah saya sampaikan kemarin, andai kata syariat berpuasa kita masih sama dengan masa permulaan Islam, sesudah Isya nggak boleh makan minum, sesudah Isya tidak boleh bersetubuh. Kapan bersetubuhnya? Atau sesudah tidur nggak boleh makan minum, sesudah tidur nggak boleh bersetubuh. Ini repot dan berat ini. Makanya Allah katakan alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum aytajlimunaha li'annakum tusirruna bil ma'siyati fil jima'i ba'da salatil atammati wal akli ba'dan naumi fataba alaikum ay qabila taubatakum wa afa ankum ay maha dunubakum walam yu'aqibkum bil khiyanati. Nah, sampai di situ. Fal'ana, maka sekarang ay hina, ya, sama maknanya nih. Fal'ana, maka sekarang ay hina, saat ini. Ya, jadi hina sama dengan an, sama dengan al-an. Mata kapan? Al-an, sekarang. Aihina, atau saat ini. Ahalla, Allah telah menghalalkan. Ini bukan uhilla. Kalau uhilla, ya uhilla lakum, dihalalkan buat kalian, ya kurang enak. Ya, kalau ahalla, Allah telah menghalalkan lakum. Ya. Ahalla lakum, Allah telah menghalalkan lakum buat kalian. Fabashiruhunna, maka basyiru, campurilah, senggamahilah, ya, setubuhilah, kunna, istrimu. Ya, di sini ada dua objek. Ya. Ya, ada dua objek atau minimal satu objek. Objeknya adalah hunna. Basyiruhunna, maka setubuhilah mereka, ay jami'uhunna, atau campurilah, campurilah mereka istri-istri, ya, wabtagu, dan carilah, ibtago ya bagi, wabtagu, dan carilah oleh kalian apa yang
kataballahu lakum ditentukan oleh Allah lakum buat kalian. Kalau nerjemahin kataballahu lakum ini bisa satu-satu. Wabtagu dan carilah ma apa yang kataballahu lakum Allah menentukan buat kalian. Tapi lebih enak diterjemahin begini, wabtagu maka carilah ma apa yang kataballahu lakum ditentukan oleh Allah buat kalian. Tetap lakumnya ini jadi maf'ul bih, jadi objek. Gitu. Wabtagu carilah ay utlubu. Nah, ini bahasa. Jadi kan kita jadi tahu tuh pasangan-pasangannya. Ya, kalau tahta nuna pasangannya Ustaz Hasan tajlimu naha. Ini mewarnanya mungkin begitu Ustaz. Dari atas Ustaz. Afwan. Dari atas tahta nuna pasangannya tajlimu naha. Jadi sama-sama hijau lah dia katakan. Nah, sama-sama hijau. Jadi orang yang berbuat khianat sama dengan tajlimunaha. Dia menjolimi diri sendiri. Gitu. Pataba alaikum. Ya, pataba alaikum. Nih, yang ini Ustaz. Pataba alaikum. Kasih warna hijau juga. Pataba saja. Patabanya saja. Ya, cukup sampai situ kasih hijau, tolong. Ya, sama dengan kobila. Pataba itu sama dengan kobila. Kobila. Gitu. Afa wa afa ankum, ini yang sesudahnya. Ini pasangannya adalah maha. Enggak apa aja Ustaz. Wa afa aja, kata afanya saja. Ya, afanya saja. Ain fa, ya. Sama dengan maha. Nah, ini menghapus. Inilah ciri khas tafsir ya. Lalu fal'ana, kata al-an sama dengan hina. Ya. Al-an terjemahannya sama dengan hin. Itu artinya sekarang atau saat ini. Basyiru hunna sama dengan jami'u hunna. Jadi dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah sinonim. Inilah sinonim kata. Sinonim ya. Ya, persamaan kata sinonim. Ya, kalau dalam bahasa Arab istilahnya bukan sinonim, muradif. Nah, ini kata-kata yang sinonim. Jadi tahtanuna sinonimnya tajlimunaha. Pataba sama dengan kobila. Sinonimnya apa? Ya. Sinonimnya sama dengan maha. Al-an sinonimnya dengan hina. Basyiruhunna sinonimnya dengan jami'uhunna. Jadi kita akan nambah pengetahuan kalau begitu. Menambah apa istilahnya kosakata. Wabtagu sama dengan utlubu. Itu carilah. Nah, itu. Ini baru ngaji selembar aja nih kita udah dapat kata-kata yang banyak betul. Bagaimana kalau ngaji satu kitab ya? Ya betapa banyak kosakata kita, betapa banyak perbendaharaan kita. Wabtagu dan carilah ma apa yang kataballahu lakum ditentukan Allah untuk kalian ay utlubu. Ya. Carilah ma apa yang wado'allahu lakum. Ya, yang telah Allah ya tempatkan, telah Allah tentukan buat kalian. Jadi kataba sama dengan wadoa nih. Itu Ustaz Hasan. Tolong kata-kata ba di depan itu dikasih hijau, dia samanya dengan wadoa. Jadi ketika Allah perintahkan kita untuk mencari apa yang sudah Allah tentukan, kataba sama dengan wadoa yang telah Allah tentukan. Nah, apa sih yang sudah Allah tentukan itu? Bin nikah minat tanasuli. Ya. Seperti memperoleh at-tanasul,
keturunan. Ya, minat tanah sulit, mendapatkan keturunan. Ya, jadi fungsi nikah itu ada dua. Satu, at-tanasul. Fungsi nikah itu at-tanasul untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, wa qasdil ipati. Ya, menjaga diri ya, dari perbuatan dosa, melindungi diri, menyengaja untuk melindungi diri dari al-iffah supaya tidak berbuat ya, dosa. Jadi fungsi nikah ada dua, pertama at-tanasul, yang kedua qasdu atau qasdil ipati. Dan ini harus harus didapat ini gitu. Mengapa pengarang mengatakan ini? Maksudnya la tubashiru liqada isahwati wahdaha. Jadi nikah itu ya, nikah itu la tubashiru, janganlah kalian ya menyetubuhi mereka liqada isahwati, untuk melampiaskan as-sahwati, syahwat nafsu saja. Tapi semestinya memenuhi dua tujuan nikah ini, at-tanasul dan qasdi al-iffati. Maka janganlah pernah kita mensetubuhi istri liqada isahwati saja, wahdaha. Nah, wahdaha ini saja artinya. Liqada isahwati wahdaha. Ya. Tidak semata-mata untuk melampiaskan nafsu. Jadi wahdaha bisa semata-mata, bisa saja. Wakila, dan ada yang berpendapat ya, ada ayat ini maknanya ya, ayat alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Artinya nahyun anil anil azli, nahyun larangan anil azli ya, berbuat azal. Ya, azal ini adalah satu perbuatan yang dilarang ketika seorang suami sudah sampai ya hampir ejakulasi, kemudian dicabut lalu dimuntahkan di luar. Tujuannya agar tidak hamil istrinya. Jadi azal ini perbuatan yang dilarang. Ya, jangan sampai mau enak tidak ingin punya anak. Nah, ini kan azal namanya. Ya, ditumpahkan sperma laki-laki itu bukan di opum perempuan, tapi dibuang keluar. Tujuannya adalah agar tidak hamil. Ini tidak boleh. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, la ya'zilu ar-rajulu anil ya, qurrati illa biizniha. La ya'zilu rajulu, seseorang tidak boleh melakukan azal anil hurrati, dari ya istrinya yang budak. Ya. Illa biizniha, ya, kecuali maaf, bukan budak, ini merdeka ya, lawan hurrah ini. Ya, la ya'zilu rajulu anil hurrati illa biizniha, seorang laki-laki tidak boleh melakukan azal kepada istrinya yang merdeka. Ya, kayak istri kita nih kan, istri merdeka bukan budak. Kecuali dengan izin beliau. Wala ba'sa ayyazila anil amati, wala ba'sa, dan tidak mengapa, boleh ayyazila melakukan azal
anil amati kepada istri yang budak. Ini zaman dulu nih. Masih ada istri dari kalangan budak. Sengaja masih disebut-sebut sebagai bagian dari sejarah bahwa Islam ya anti perbudakan, bahwa Islam pernah menghapus perbudakan. Hurroh ya. Dengan amat ini ternyata masih disebut-sebut dalam kitab-kitab. Jadi kita tahu bahwa ada hurroh, ada amah istri itu. Baik, wakila kemudian ada yang berpendapat juga makna dalika, makna ayat ini ya. Terima kasih, kita sudah dalam perpanjangan nih. Makna dalika, makna ayat ini adalah ya ibtagu, carilah hadihil persetubuhan ini minaz zaujati dari istri ya wal mamlukati dan budak perempuan ya. Jadi diminta untuk mencari baik kepada istri maupun kepada mamlukah, kepada budak perempuan yang jadi istri. Fa inna dzalika huwal ladzi kataballahu lakum ay qasamallahu lakum. Ya, karena hal itu ya huwa adalah alladzi yang kataballahu lakum telah Allah tentukan lakum buat kalian ay qasama Allahu lakum atau telah Allah bagi lakum buat kalian. Jadi kataba di sini artinya qasama Ustaz. Ya, jadi kataba di sini artinya qasama. Kataba yang di bawah nih. Ya, kataba di sini artinya qasama. Allah menentukan. Jadi kata kataba itu ada kataba, ada wadoa, ada qasama. Artinya mirip-mirip, sama aja ini. Ya, jadi satu kata satu arti tiga kata kita kenal. Ya, seperti ini. Mudah-mudahan sampai di sini ada yang mau apa? Ada yang mau berbicara dulu. Minta tolong Ustadz di unmute Ustadz sampai di sini supaya teman-teman bisa semua sudah berbagi, bisa sharing. Silakan. Silakan Pak Sulkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, semua jamaah silakan. Kita punya waktu kurang lebih 6,5 menit. Ya. Memang kalau cara ngaji di pesantren begini, ini kayaknya cepat bisa ya Ustaz Hajar ya? Iya, insyaallah. Kasih tanda-tanda hijau biru gitu ya. Iya. Apa sama dengan maha gitu kan? Wabtagu sama dengan utlubu gitu ya. Maksiru guna sama dengan jam. Bagi air tuh 2 botol buat buka. Iya Pak Kiai, ada mau tanya, saya tanyain. Silakan Ustaz Hajar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari sebuah pendapat tadi, bila bahwa nikah itu dengan menciptakan suatu tanasul, artinya keturunan. Nah, korelasinya bagaimana kalau sekarang ini kan kita tahu bahwa lazimnya sekarang ini ya, rumah tangga itu kadang-kadang suka kabit tuh Pak Kiai. Itu bagaimana korelasinya dengan yang tanasul ini? Terima kasih. Ya. Dalam Islam itu tidak mengenal apa namanya tahdidun nasl. Ya, tahdid itu kan membatasi ya, keturunan. Yang ada dalam Islam itu
tarkibun nasl, merencanakan atau menyusun bayi-bayi yang bakal lahir. Nah, kalau tahdidun nasl itu kan terjemah dari KB sebetulnya Ustaz. Iya. Di KB zaman Pak Harto itu dikenal dengan tahdidun nasl, pakai hak kecil, tahdid an-nasl itu keturunan, jadi membatasi keturunan. Nah, sementara Islam tidak mengenal tahdidun nasl. Yang Islam kenal adalah tarkibun nasl. Tarkib, menyusun, merencanakan. Jadi nggak boleh. Nah, makanya salah satu alat KB atau tahdidun nasl itu membatasi keturunan dengan menggunakan ayu apa ya? Yudi. Anda masih ingat ayude? Ayudi. Oke, ayude kan? Nah, ini nggak boleh. Jadi dari sana udah 2 habis potong di kebiri. Nah, itu tahdid. Nah, yang boleh ada tarkib. Ya. Makanya minimal 2 tahun gitu. Oh, itu istilahnya yang namanya tubektomi itu. Ya. Al-mutaro basna, ya, dan seterusnya tuh ada ayatnya kayak gitu. Ya, auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodo. Nah, gitu. Namanya 2 lain. tahun 2 tahun bagi yang ingin memberikan persusuan tuh 2 tahun. Kalau bahasa kitanya mah 2 tahun disapih, 2 tahun disapih, kira-kira begitu. Nggak boleh tahdidun nasl, nggak boleh. Yang boleh ada tarki. Ya. Atau saya tutup dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Pak Ustadz Samsul Yakin. Atau yang keduanya Hari ini. yang kedua ya pindahin ke Selanjutnya penutup mungkin doa ya Pak Muhsin Haris, silakan. iya. Al-Fatihah. Wafana ya karim Allah bihaqqil sirril Fatihah wa Satil Fatihah ya Farijal Hamiyah Syifal Wamiyah Mali Abiyah Firayaham Ya Dafi'al Bala Ya Allah Ya Dafi'al Bala Ya Rahman Ya Dafi'al Bala Ya Rahim Iftah lana Ya Allah Iftah lana wa ij'alna wa ahlana min ahlil khair da'wahum tahiyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Amin.